Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Kemarin sebelumnya sudah saya jelaskan tentang hal-hal yang mewajibkan kita mandi wajib. Yang diantaranya disebutkan di sini ada 6 perkara. Yang pertama adalah masuknya kemaluan laki-laki ke kemaluan perempuan. Dan salah satu tandanya adalah kepalanya itu sudah tidak kelihatan, maka itu sudah dikatakan masuk. Yang kedua adalah keluar mani, baik laki-laki ataupun perempuan, kalau sudah mencapai umur minimal 9 tahun. Kalau umurnya belum 9 tahun keluar cairan, maka itu bukan dikatakan mani. Begitu juga dengan perempuan yang haid, minimal batasnya itu adalah 9 tahun. Jadi kalau ada perempuan umur 7 tahun dia keluar darah, maka darah itu tidak dikatakan haid, tapi itu adalah darah penyakit atau istilahnya adalah darah istihadah. Jadi minimal batasnya itu adalah 9 tahun, sedangkan maksimal adalah 15 tahun. Jadi kalau ada laki-laki tidak keluar mani, tidak mimpi basah, umur 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun, gak mimpi basah, gak keluar mani, maka ketika umur sudah 15 tahun, meskipun belum mengalami hal yang tadi saya sebut, maka otomatis dia itu menjadi balik. Begitu juga dengan perempuan, umur 9 tahun tidak keluar darah, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 gak keluar darah, maka umur 15 itu maksimal sudah dikatakan dia itu sudah balik. Jadi yang kedua adalah keluar mani, yang ketiga adalah mati. Wa hadhihi thalathatu mushtarikatun bainar rijali wan nisa'i. 3 yang saya sebut itu berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Sedangkan khusus perempuan ada tambahan. Yang pertama putusnya haid. Ya, putusnya darah haid. Darah haid itu berhenti, maka dia itu wajib mandi. Kemarin sempat saya sebutkan haid itu minimal berapa? Masih ingat? Haid minimal berapa? 24 jam atau 1 hari. Jadi kalau ada perempuan, untuk ibu-ibu, misalkan keluar darah gak nyampe 24 jam, maka itu tidak dikatakan darah haid. Ya, misalkan cuma 15 jam, gak dikatakan darah haid, itu darah istihadah. Karena apa? Batas minimal keluarnya darah haid adalah 1 hari atau 24 jam. Kalau keluar biasanya pada umumnya perempuan itu kalau darah haid berapa hari? 7 hari. Kalau maksimal atau paling lamanya darah haid itu berapa hari? 15 hari. Dan yang wajib mengetahui ilmu ini bukan cuma ibu-ibu saja, tapi semuanya laki-laki yang merasa butuh kepada perempuan wajib tahu. Apalagi yang sudah punya istri, wajib. Karena apa? Kewajiban mengajari istri adalah suami. Bagaimana Ustadz yang belum menikah? Ya segera menikah. Gitu aja kok repot ya. Tapi yang nggak usah bersedih, yang lagi jomblo ini nggak usah bersedih. Ya. Jomblo itu kan satu, ya. Indonesia merdeka itu karena bersatu, bukan berdua. Ya, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Berhentinya darah haid, berhentinya nifas, dan habis melahirkan. Nah, kalau kucing melahirkan nggak usah, ya. Ini khusus manusia, ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wa furuduhu ithnani. Sedangkan fardunya mandi itu ada 2. Fardunya mandi ada 2. Apa saja? Yang pertama adalah an-niyatu. Yang pertama adalah niat. Yang dimaksud dengan niat itu adalah qasdus syai' muqtarinan bi fi'lihi.
Menyengaja melakukan sesuatu berbarengan dengan perbuatan. Apa maksudnya? Kalau sholat itu perbuatan pertama dibuka dengan apa? Takbiratul ihram. Maka niat harus dilakukan bersamaan ketika kita takbiratul ihram. Kadang-kadang banyak yang sholat gak faham tentang niat, dikira niat itu adalah lafadz usolli. Bukan. Kalau usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati ma'muman lillahi ta'ala, itu adalah lafadz niat dan bukan niat. Kalau niat adalah yang tempatnya di hati. Jadi gimana kalau misalkan sholat itu sebelum takbiratul ihram, usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati ma'muman lillahi ta'ala, belum niat itu, baru lafadz niat. Baru ketika kita takbiratul ihram, Allah, selama ucapan Allahu Akbar, lintaskan di dalam hati, saya sholat fardhu duhur. Itu yang namanya niat. Kalau nggak pakai yang pelintasan di dalam hati, tidak sah, meskipun mau pakai usolli sampai 1000 kali. Faham? Tetapi sebaliknya nggak pakai usolli, langsung yang di dalam hati, Allah, ketika Allahu Akbar dilintaskan, saya sholat fardhu duhur, sah, meskipun cuma 1 kali. Nah kadang-kadang kita ini banyak yang nggak faham. Kita sholat tapi nggak tahu ilmunya, tertolak. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal dengan tanpa ilmu, maka amalannya ditolak, tidak diterima. Kalau kita nggak tahu masalah ilmu sholat, sudah berapa tahun kita sholat tapi ternyata nggak sesuai dengan ketentuan. Begitu juga dengan wudhu. Kapan niat wudhu itu? Kapan? Saat membasuh wajah. Banyak yang salah, dikira ketika membasuh tangan. Salah. Karena apa? Itu belum memulai wudhu, tapi itu masih sunnah-sunnah wudhu. Sedangkan kegiatan memulai wudhu adalah membasuh wajah. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum, apabila kalian hendak mendirikan sholat, basuh wajah kalian. Jadi yang rukun, yang fardu adalah membasuh wajah. Adapun kalau dilafadzkan, dilakukan sebelum membasuh wajah. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Sekali lagi, ini bukan niat tapi lafadz niat. Hukumnya tidak wajib tapi hukumnya sunnah. Baru ketika kita membasuh wajah, lintaskan di basuhan pertama, saya berwudu menghilangkan hadas kecil karena Allah. Itu yang wajib. Begitu juga ketika mandi. Niat itu juga dibarengkan ketika kita mengguyurkan air ke badan kita. Ketika kita ngangkat air, ketika disiram ke kepala, misalkan dari kepala. Jadi kalau mandi tidak wajib langsung dari kepala, enggak. Boleh dari tangan, boleh dari bawah, karena enggak ada urutan-urutan. Tetapi afdolnya dari yang paling atas. Angkat airnya, ketika kita mengguyur ke kepala kita, langsung saya mandi besar karena menghilangkan hadas besar, karena Allah itu di dalam hati. Adapun lafadznya sebelum mengguyurkan di kepala. Coba bersama-sama, masih ingat? Atau jangan-jangan nggak pernah mandi? Pak Munas berapa kali mandi? 2 kali. 2 kali seminggu. Iya, bagus. Coba bersama-sama, nawaitul. Ya terus. Kok wudu sih? Mandi. Pak Herman nggak pernah mandi? Pernah. Dalam minggu ini berapa kali? 14 kali. Iki mandi apa iki? Monggo bersama-sama. Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari fardhon lillahi ta'ala. Baru kita angkat airnya, siram ke kepala, pastikan kepala sendiri bukan kepala tetangganya. Itu kurang ajar itu kalau misalnya nyiram kepalanya orang ya. Ketika kita menyiram sambil menyela-nyelai rambut kita, langsung dikretekkan di dalam hati, saya mandi besar karena menghilangkan hadas besar. Jadi yang pertama adalah an-niyatu,
Yang kedua adalah isolul ma'i ila jami'il basyarati wa sya'arih wa inkasufah, menyampaikan air ke semua kulit dan rambut meskipun tebal. Jadi pastikan air disiram secara merata. Tidak boleh ada bagian dari badan kita yang terhalang oleh sesuatu, baik itu cat kuku atau stipo atau handiplas atau apapun yang menghalangi sampainya air ke kulit. Kenapa? Tidak sah mandi kita. Jadi hati-hati untuk bapak-bapak atau ibu-ibu yang biasanya kadang-kadang kakinya luka atau tangannya luka, kemudian pakai handiplas dan dia berwudu, kemudian dia sholat. Kalau misalkan air tidak sampai kepada kulit, maka sholatnya tidak sah. Biasanya anak-anak SMA yang biasanya pakai stipo, terus kecoret stiponya di tangan, kemudian berwudu tanpa dibersihkan terlebih dahulu, air tidak sampai ke kulit, maka tidak sah wudunya. Hati-hati. Jadi dipastikan meratakan air ke kulit dan ke rambut meskipun tebal. Hadza wa in kanat ala badanil mughtasalih najasatun la takfihi ghuslatun wahidatun anin najasati wal ghusli. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jika ada atas badan orang yang mandi najis, la takfihi, maka tidak cukup kepada badan tersebut ghuslatun wahidatun, dengan satu basuhan anin najasati wal ghusli, menghilangkan najis dan mandi. Kalau dalam keadaan badan kita ini najis, maka nggak boleh dijadikan satu, sekalian menghilangkan najis sekalian mandi, nggak boleh. Tapi bagaimana caranya? Bal yuziluha awalan, tapi harus kita bersihkan najis dulu. Jadi kalau badan kita dalam keadaan najis, kita mandi biasa dulu, jangan langsung niat. Kita mandi, bersihkan, keramas biasa. Setelah keramas biasa, sudah dipastikan tidak ada najis di badan kita, baru niat mandi. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari, kok asghari sih? Akbari fardhul lillahi ta'ala. Summa yaghtasilu, baru setelah membersihkan najis-najis yang ada di badan, baru kita mandi. Jadi jangan asal langsung mandi niat, nggak bisa, sedangkan badan kita ada najis, maka tidak cukup. Katanya siapa? Syekhona Khalil Bangkalan, tidak cukup.